Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ma'ruf Fakhruddin, asli Karanganyar, lahir 23 Juli 2000 dan di sini ada Instagram saya yang nanti bisa di-follow. Di sini saya akan membawakan cerita tentang pengenalan e-commerce. Disimak ya Bapak Ibu. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah jual beli dengan cara elektronik yang disediakan oleh internet. Hari ini 40% penduduk dunia sudah menggunakan e-commerce dan sudah menghabiskan sebesar angka tersebut. Jenis e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah business to consumer. Contohnya adalah ketika Anda membeli di toko online, itu merupakan business to consumer. Lalu jenis yang kedua, consumer to consumer. Contohnya adalah ketika Anda membeli barang yang dijual oleh customer lain. Jenis yang ketiga, yaitu adalah consumer to business. Nah, contohnya adalah konsumen memberikan produk ke perusahaan. Contohnya adalah konten. Lalu jenis e-commerce yang selanjutnya adalah business to business. Ini biasanya terjadi antara dua perusahaan. Contohnya adalah penyewaan kreatif agensi oleh perusahaan lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan e-commerce. Karena di video awal itu sudah disinggung sedikit tentang e-commerce, maka kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu e-commerce. Nah, e-commerce adalah aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, itu ada komponen apa saja yang ada dalam e-commerce ini. Nah, e-commerce ini ada produk, ada tempat menjual produk, cara menerima pesanan, metode pembayaran, metode pengiriman, dan customer. Nah, sebenarnya hal ini kan sama saja ketika kita menjual toko sederhana. Jadi hanya beda platform saja. Nah, lalu kenapa sih alasannya kita harus memakai e-commerce? Kenapa nggak kita jualan toko biasa aja gitu? Nah, yang pertama itu karena target pasarnya itu bisa banyak. Nah, data pada tahun 2019 di kuartal ketiga, pengunjung Shopee itu bisa sampai 60 juta pengguna. Dan tahun ini itu meningkat menjadi 96 juta pengguna. Sementara di Tokopedia pada tahun 2020 mencapai 86 juta pengguna. Nah, bayangkan Bapak Ibu punya e-commerce dengan pasar yang segitu banyak. Pasti akan berpotensi sekali. Dan pasti setiap tahunnya itu penggunanya mengalami peningkatan. Apalagi pandemi seperti ini. Karena orang akan beralih dari yang tadinya offline ke online. Nah, alasan yang kedua kenapa harus memakai e-commerce yaitu 24/7. Ya, digital itu nggak ada matinya ya Bapak Ibu, nggak bisa ditutup gitu. Nggak ditutup. Kita nggak perlu menutup toko, kita nggak perlu istirahat di toko. Jam kerjanya menyesuaikan, terserah seenaknya kita gitu. Nah, kalau ada toko fisik kan pas PPKM ditutup nanti kena razia. Kalau e-commerce nggak bisa Bapak Ibu. Nah, alasan yang selanjutnya kenapa harus menggunakan e-commerce lagi, yaitu mengurangi biaya yang dikeluarkan.
Nah, kadang kan kalau kita punya toko fisik gitu ya Bapak Ibu, kita harus bayar listriknya, kita harus bayar sewa tokonya. Jadi keuntungan yang didapat itu nggak bisa maksimal karena harus tadi sewa, ada biaya listrik, tahu-tahu ada orang lewat minta uang keamanan gitu kan, pasti susah juga. Nah, kalau terjun di dunia e-commerce karena semua yang dilakukan secara online, maka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya seperti itu, dan hal ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan keuntungan. Nah, lalu sebenarnya di e-commerce ini bisa ngapain aja sih? Mungkin uh, ada yang belum terbayang ya, untuk e-commerce ini seperti apa gitu. Nah, sebenarnya e-commerce ini kita bisa jualan produk, branding lebih mudah di platform digital tentunya. Contohnya tuh banyak platform yang buat berjualan online, seperti contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu berjualan di platform yang potensi pasarnya bisa sampai 80 juta pengguna. Pasti tokonya nanti bakal dilirik banyak orang juga dan berpotensi mendatangkan keuntungan yang sangat banyak pastinya. Nah, lalu misalnya kalau nggak punya produk, bisa menyediakan jasa. Jasanya itu bisa bermacam-macam ya, bisa jasa pijet bisa, sedot WC bisa, pertukangan bisa, mau bikinin konten juga bisa, bikinin desain bisa, joki tugas bisa. Nah, kalau kita udah kebayang ya gimana e-commerce itu, nah ini kita tinggal nyari testimoni dari orang-orang. Nah, kalau dari cerita orang-orang itu setelah memakai e-commerce itu dia keuntungannya jadi naik gitu, jadi jualannya jadi mudah, nggak perlu memanage toko fisik. Nah, ini ada kisah sukses nih, pebisnis online yang omsetnya ratusan juta per bulan. Nah, mungkin udah ada penjelasan plus udah ada testimoni. Nah, sayang banget sih kalau nggak nyobain berkecimpung di bidang e-commerce. Nah, tapi semua ini hanyalah dasar saja untuk mengenal apa itu e-commerce. Nanti kalau misalnya ada yang berniat atau berkecimpung mau mencoba nyemplung di dunia e-commerce, boleh sharing dengan saya nanti. Mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan dikurangnya, saya mohon maaf. Nanti kalau mau ada yang sharing-sharing bisa langsung menghubungi saya di akun Instagram yang tadi. Nah, mungkin segitu saja Bapak Ibu, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.